masyarakat itu tidak terlalu banyak keluar rumah, beli beras, beli nopo untuk menyelamatkan dirinya dari bahaya corona. Nah, ini harus disadarkan ke masyarakat, khususnya Pak RT. Jadi Pak RT kalau ada misalnya mau ke rumah ya wajib pakai masker, Pak. Jangan sampai masyarakat nanti dikasih masker, jenengan pakai masker, tapi jenengan sendiri tidak pakai masker. Masyarakat pasti bilang, lah sampean dewe Pak RT gak pakai masker, kok aku dikongkon pakai masker. Bagaimanapun harus dimulai dengan contoh. Nah, saya memang sengaja membawa adik-adik yang KKN yang dari Jember ini, Pak. Tapi ini dari Jember, tapi putranya orang Banyuwangi. Bapaknya ada yang kepala desa, ada yang camat, ada yang ponaannya Pak Sekda, ada yang ponaannya bupati gitu. Jadi macam-macam. Ini tujuannya membantu kita. Saya datangkan ke sini. Jadi Pak Babin Kadipmas, mohon maaf, ini nanti kan diserahkan ke Pak RT sesuai dengan jumlah yang ada di desa warganya, Pak D. Setiap warga mendapatkan 2 masker. Biar ada salinan di Pak D, 2 masker. Ini saksinya Pak Babin Kadipmas, Pak. Besok kalau saya dicek benar atau tidak memberikan Pak Babin sebagai saksi, karena saya tidak mau korupsi uang negara. Kok ojo-ojo uang 80 juta hari ini wis menganggarkan dikek wargane tapi gak dikek wargane. Alhamdulillah saya didampingi beliau, tujuannya bahwa desa benar-benar sudah melakukan. Itu tujuan saya. Tidak menutup kemungkinan Pak desa-desa lain bermain-main dengan masker. Nah, itu yang pertama, urusan masker. Yang kedua, mudah-mudahan di Kedaung ini tidak ada urusan layangan di malam hari. Layangan suangan itu pengaruhnya terhadap listrik. Jadi pemerintah sudah ada larangan lewat desa bahwa tidak boleh menaikkan layangan karena listrik itu berpengaruh tinggi, Pak. Kalau sampai jebret saat ini bukan karena dari PLN-nya, tapi karena tempatnya itu berhubungan langsung dengan dinamo niku ngantem listrik. Saat ini antara pemerintah kabupaten dengan PLN ada kesepakatan. Kalau ada daerah yang listriknya padam akibat dari layangan, 1 bulan tidak akan dihidupkan, coba. Karena bahayanya. Jadi mohon Pak RT kalau ada warga yang main layangan dikasih tahu, tidak usah sekarang. Kasihan masyarakat yang lain yang punya usaha perlu listrik. Boten naon niku warung tidak akan bisa jualan, jenengan ge bingung putranya sini belajar matusi lemogas uangnya sakniki. Ini akibatnya karena 1 orang atau 5 orang, banyaknya 10 orang mainan layangan, yang menjadi korban adalah masyarakat banyak. Mohon dengan hormat DPRD di Kedaung agar ada larangan karena pengaruhnya itu sangat besar. Satu bentuknya masker ini yang buat beli adalah uang negara. Saya juga tidak berani kalau tidak ada saksinya. Uang negara itu harus dipertanggungjawabkan. Salah sedikit maka kepala desa ini, boten jenengan, boten Pak Sekdes, boten Pak Uwo, kepala desa ini sih dicangking. Jadi harus benar hati-hati apa yang menjadi hak masyarakat, apa yang menjadi instruksi pemerintah untuk masyarakat harus dilakukan. Yang terakhir, tadi pagi saya baca berita masyarakat yang mendapatkan bantuan apa namanya? Bantuan apa namanya? Toilet, toilet itu mungkin di Kedaung ada dilihat karena itu uang negara, sedikit uang negara. Jadi ada sekian desa sekarang dipanggil ke Polres terkait dengan bantuan toilet.
Yang dipanggil siapa? Masyarakatnya. Karena desa dari dinas kesehatan ya, turun dari dinas kesehatan turun ke puskesmas, diarahkan ke desa. Pak Uwo sing matusi. Nah ternyata setelah diberi, dicek sama BPK, ternyata tidak dibangun, justru dijual. Nah ini tugasnya Pak Uwo sama Pak RT melihat siapa di daerahnya yang pernah diberi itu bantuan itu, Pak, dicek sudah dipasang atau tidak. Kalau saya tidak punya kepentingan, siapapun yang memberi, dari manapun yang memberi, dari dinas apapun yang masuk ke desa saya terima, pasti saya terima, karena kepentingannya untuk masyarakat. Nah kemarin insya Allah banyak mendapatkan bantuan di bawah sedesa Seraten. Kebetulan sekarang ini kepala dusunnya juga duduk di sini semua. Jadi tolong dicek, ya. Kalau tidak, berarti kepala dusun dan warga harus mempertanggungjawabkan nanti di hadapan kepolisian. Karena bagaimanapun uang negara sedikit pun ada pasalnya ketika disalahgunakan. Itulah harapan saya, Bapak RT, mohon maaf sekali lagi. Nah nanti gini Pak Yudo, saya menginginkan karena ini pemberian ke masyarakat, nanti RT Palu Timur perbatasan dengan Tapanrejo setelah ini menjadi model kita memberikan langsung kepada masyarakat. Yang lain nanti biar Pak RT yang memberikan, saya mohon bantuan yang dibangun. Jangan orang satu lebih dari dua. Ya, karena sudah tercatat di sini di Pak Sekdes jumlah-jumlahnya. Jadi tadi itu Pak, RT Saminten, RT ini dapat Saminten, RT ini dapat sekian, RT ini dapat sekian. Ya, jadi sudah tercatat di desa, dan sudah jumlahnya sudah sesuai. Nanti ada tambahan atau lebih, monggo yang kurang saling membantu. Misalnya di RT 4 kok ya ini sudah meninggal misalnya ya, jadi keluar negeri jumlahnya maskernya lebih, mungkin RT lain yang kurang monggo dibantu. Yang penting ini semua untuk Kedaung pada hari ini Pak ya. Kita menyebarkan sekarang sekitar 500 berapa Pak? Hampir 1000 nih, hampir 1000 masker. Tapi nanti RT yang paling timur kita Pak Mastur. Di Pak Mastur. Mangke yang jenengan biar nanti dibawa dengan langsung sarang-sarang mangke wargane kersane adik-adik begitu kan nih teng masyarakat langsung ya sebagai sampel kali Pak Babin Kapitmas. Nggih. Bisa jadi atau gini, jenengan dikasih kesempatan pulang duluan untuk mengumpulkan masyarakat dengan woro-woro teng musola. Yang ada saja Pak, yang ada. Nanti yang tidak ada jenengan pegang, kalau beliaunya sudah pulang mungkin kemana baru jenengan berikan. Ini hanya sebagai sampel karena adik-adik ini ingin kenalan dengan masyarakat Kedaung. Siapa tahu yang belum punya cowok ini dapat punya cowok ini. Nah, jodoh itu kan di tangan Allah ya, oke? Rezeki di tangan Allah, mati di tangan Allah. Siapa tahu, wah, aku disenengnya terus diameli, atau dari jodohnya. Nah, itu kira-kira begitu Pak. Jadi pada pagi hari ini Pak Sekdes, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak, karena kegiatan ini kegiatan yang sangat menyita waktu. Setiap hari rapat, setiap hari pertemuan, setiap malam ada tambahnya. Coba jenengan, ini saya mohon Fatihah satu kali jenengan. Mudah-mudahan di Blok Laku itu Pak, pertama itu ada 73 santri yang reaktif. Kemarin tambah lagi 4 yang positif. Santri Pak. Padahal santri yang mau masuk ke Banyuwangi, santri yang mau keluar ke Banyuwangi itu sudah di rapid test, semua sudah non reaktif. Ternyata karena
ngumpul di dalam, mungkin makanya jenengan gitu. Kalau jenengan punya putra putri yang mondok, sementara boten usah disambangi, cuma diingatkan. Karena orang yang dari luar itulah yang kadang-kadang ini kalau kalian jenengan kan boten sumur, kalau bisa menulari jenengan atau jenengan bisa menulari kalau karena virusnya tidak kelihatan gitu. Itu kan kalian jenengan bawa apa namanya berkat ditangeti mantun selamatan kok gue berkat terkonti Pak RT ngundang kan ngertos berkat ini dan ini virus gimana boten kelihatan. Tolong mungkin ada pengurus takmir masjid juga Pak RT di lingkungan masjid hari Jumat jaraknya diatur, monggo diikuti protokol kesehatan karena pemerintah itu ngatur seperti itu. Ini sudah kesepakatan kiai dalam musibah seperti ini apapun bisa dilakukan. Bukan berarti Pak kalau sholat jaraknya jauh kan dari gini kan sampai-sampainya kan setan mau jadi kiwat di corona. Loh corona ini kan buatan Allah. Nggih. Setan ini kiwat di sana kita corona. Karena penyakit ini Allah yang membuat. Mengkembali setan. Nah, itulah yang harus dijaga. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah desa dan semua perangkat desa dan Bapak Babin sahabat tidak Mas. Kalau selalu mengingatkan untuk memakai masker, ini bukan berarti karena kebencian, tapi karena ingin warga Seragen ini sehat semua. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq wal muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang saya hormati, saya menambahkan sedikit saja. Tadi sudah jelas disampaikan kepada Pak Kades tentang bagaimana caranya membagikan masker dan banyak lain yang sudah disampaikan tadi. Saya hanya menambahkan satu saja terkait kepada Bapak RT. Saya menawarkan satu saja, tolong Pak kepada Bapak RT yang teliti dan jangan arogan kepada warganya saat membagikan masker. Dalam arti yang teliti itu ya tertib administrasi, biar nanti sampai tidak disalah-salahkan ketika ngeru-ngerui, menegur. Maskernya digawe, ternyata belum sampai kasih masker. Jangan sampai nanti menyalahkan pemerintah desa rakyat. Jadi di sini tidak ada saling menyalahkan, tidak ada rebut benar. Pada intinya monggo saling komunikasi dan saling menjaga. Itu tadi berarti monggo disalurkan maskernya kepada yang berhak. Jadi ketika sampai menegur masyarakat, sampai sudah benar-benar memberikan. Jadi sampai itu Pak RT gubernur itu akurat itu. Salah sampean itu mesti disalah-salahkan kalau masyarakat. Makanya biar tidak ada saling menyalahkan, biar pemerintahan desa pada tingkat paling bawah ini tidak disalah-salahkan oleh masyarakat. Mari yang teliti dan tidak usah arogan, biar tidak ada yang disalah-salahkan. Pada intinya tadi sudah disampaikan Pak Kades, negara kita itu sudah ini gitu. Pada intinya kita banyak-banyak berdoa saja. Semoga masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bapak-bapak, itu saja dari saya. Selaku Bapak Kamtipmas, saya sifatnya hanya mengimbau. Jadi ada kurang dan lebihnya dalam saya bertutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.